posesif. Posesif? Apa tuh? Wah, bahaya nih topik nih, jujur. Bahaya. Oh my god, ini pasti panas, ini hot. Topik yang relate. Ini ada judul filmnya nih. Apa? Kontennya ngeri-ngeri heboh. Ih, heboh ngeri-ngeri. Temanya adalah posesif yang bukan sembarang posesif. Ini adalah posesif yang berubah menjadi controlling. Yang sering terjadi tanpa kita sadari. Saya tipe posesif dan saya suka ngontrol. Ih, males banget. Red flag berjalan tuh. Capek banget tuh pancing jadi pacarnya. Yeay, itu bentuk dari tanda cinta. Kita kan nggak mau pasangan kita sama cowok lain. Normal kali. Elah, Det. Nih, lu aja baru buka mulut. Cewek tuh udah takut sama lu. Betul. Penyakit tuh. Dit, apaan sih? Elah. Lu tuh ya, si paling punya cewek tau gak sih? Posesif sama siapa? Udah capek banget, gue males banget dengerinnya. Slow, tang. Jangan kalian bakar dulu. Pertama-tama, posesif itu bukan gangguan, tapi bisa berkembang menjadi pola hubungan yang tidak sehat. Kalau tidak disadari, secara psikologi, posesif itu muncul dari rasa takut kehilangan. Dan itu manusiawi, itu alami. Manusia punya rasa kebutuhan dari rasa aman dan keterikatan. Attachment teori apa? Betul sekali, Flavio. Ada secure attachment, ada juga anxious attachment. Nah, kalau posesif itu lebih cenderung ke anxious attachment. Anxious attachment tuh yang takut ditinggal terus ya, Pak? Betul. Takut ditinggalkan, takut dibandingkan, dan takut tidak cukup. Asik gak vibes kafenya? Asik sih. Kamu tahu gak? Dulu tuh aku sering sini loh sama mantan aku. Iya, dia tuh suka banget sama kopi di tempat ini. Makanya hampir tiap minggu tuh aku kesini terus. Oh ya? Iya, dia tuh anaknya simple banget. Nggak ribet, beda sama... Beda sama siapa? Enggak, bukan. Maksud aku... Beda sama siapa? Sama aku. Enggak, bukan gitu. Dia simple, aku ribet ya. Lah, kok jadi gitu? Ya udah jadinya kamu lebih cocok sama dia dong daripada aku. Lah, kok jadi gini? Ya karena lu banding-bandingin terus. Dingin ya? Dan ke brokoli juga. Waduh, Kenal lagi kan? Kamu kenapa? Kamu lebih seru ya sama Shakira. Hah? Enggak lah. Dia cantik, pinter, satu circle sama kamu. Aku apa? Kamu ya kamu. Tapi aku nggak sepinter dia. Aku nggak satu circle sama kamu. Aku nggak. Stop! Aku takut. Aku nggak cukup buat kamu. Takut dibandingkan itu muncul saat kau merasa sedang dinilai. Bukan sebagai diri sendiri, tapi sebagai versi yang harus lebih baik dari yang lama. Pak, berarti posesif itu karena insecure, Pak? Bisa jadi, tapi posesif itu bisa berubah ketika sudah menjadi controlling. Controlling tuh beda lagi apa? Beda, tapi ada keterkaitan. Posesif yang berubah menjadi controlling, jadi dari sehat ke sesuatu yang alami. Lama-kelamaan bisa berubah dia menjadi sesuatu yang berbahaya. Dalam hubungan, kalau kita tidak kenali ciri-cirinya. Controlling itu ketika kau sudah mengatur hidup pasangan kau. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh berteman dengan si A, tidak boleh berkegiatan ini, itu, dan lain sebagainya. Oke, mulai hari ini kamu nggak boleh duduk dengan Shakira, nggak boleh ketawa sama dia lebih dari 3 detik, nggak boleh balas chat perempuan pakai emoji senyum. Karena apa? Karena emoji senyum itu ambigu. Hah? Ambigu gimana? Senyum itu pintu masuk. Dari senyum itu bisa jadi cinta. Nah, dari cinta itu bisa jadi pengkhianatan. Sekarang apa? Tadi kamu ngeliat siapa aja di kantin? Cuma beli es teh. Siapa kasirnya? Bu Siti. Umur? Lah, Password. serius? Serius? Aku tuh cuma mau transparansi. Transparansi adalah fondasi demokrasi hubungan. Ini hubungan apa lembaga audit? Diam, ini demi stabilitas.
Ya sendiri. Foto dulu bukti lokasi. Toilet. Zoom in biar jelas. Kalau kau punya pasangan dan kau mulai bertanya lagi di mana, sama siapa, itu masih batas wajar karena itu merupakan posesif minimum. Minimal concernnya, Pak. That's right, masih konsen. Tapi kalau sudah handphone itu diperiksa tanpa izin, password diminta, kemudian dipasangin aplikasi tracking untuk di mana terus keadaan pesan kau berada. Face ID ya. Oke. Fine. Ayo dong, mata kamu jangan merem dong. Ini demi transparansi hubungan. Oke. Iya Pak, pegangan belum. Oh my god, ayo dong, bisa dong. Retina kamu lagi nggak cooperate with me nih sekarang. This is for us, baby. Kamu mau belok kemana? Itu becek, sayang. Aku hinain kendaraan itu. Ya ngapain ke sana lewat jalur biasa aja, itu suspicious. Becek. Itu jarak kalian terlalu dekat. 47 cm. Gemar cowok, sayang. Energi itu tetap energi. Wah, pasti tuh cita-citanya jadi FBI. Wah, kalau gitu bukan pacar dong. Tahanan. That's not love, that's surveillance. Kenapa? Enggak. Gak apa-apa. Maaf, Bek. Kenapa? Itu kata-kata kamu lucu. Emang kenapa? Emang ada yang aneh dengan kata-kata gue? Ya. Enggak. Maaf. Tapi bener kan? Bener kan? Betul, iya. Iya, walaupun banyak juga Gen Z yang masuk hubungan yang tak kenapa, tapi seru juga nggak sih ada di fase-fase yang random itu? Kayak kita ini aneh nggak sih? Makanya di kelas ini aku mau jelaskan perbedaannya. Itu pacaran apa job desk jadi CCTV hidup? Hey, I'm dating someone yang hafal lokasi gue tiap detik. Kalau udah saling ngawasin, itu namanya bukan trust, tapi mutual distrust. Presisi berjamaah dong. Kadang di awal nggak kerasa, tapi lama-lama ya nafas juga diatur. Nah, itu tidak sehat. Kenapa? Karena di situ kepercayaan sudah mulai musnah. Nah, dengerin, Dit. Sekarang aja gue. Tadi ngeledekin. Si paling nggak punya pacar. Aneh lu semua. Sudah. Memang banyak yang bilang ini bentuk sayang. Lalu pertanyaannya, apakah rasa sayang itu harus dibayar dengan rasa kehilangan ruang pribadi? Oh, berarti maksud Bapak, posesif itu bisa disguise as love ya, Pak? Tepat, itu kelihatannya seperti perhatian, tapi itu sebetulnya dominasi. Tapi kayaknya semua orang pernah deh masuk fase delulu thinking kayak, you know, he just cares about me so much. Pak, berarti kalau udah sampai cek HP pasangan tanpa izin, itu sama aja kayak melanggar privasi dong, Pak. Saya tahu tuh. Bukan dia. Ya, gue sih nggak kayak gitu ya. Harga diri, cuy. Ya gue ngapain ngecekin HP pasangan gue? Gue mau orangnya pede. Kalau emang dia setia, ya udah. Kalau enggak, ngapain? Sorry aja. Dia yang kehilangan gue, bukan gue yang kehilangan dia. Asik! Lah, itu beneran.
Jadi siapa yang mau pacaran sama gue? Gue asik loh orangnya. Gue asik. Adro, ini kau itu dari privasi tapi tiba-tiba jadi promosi. Tapi tak masalah lah, masih ada huruf-huruf P-nya di depan kan? Harus sabar memang jadi guru itu ya. Tapi kau betul juga, percaya diri itu diperlukan pada individu untuk berhubungan dengan lingkungan sekitar. Asal masih di batas normal dan tidak mengecilkan orang lain. Lanjut, Pak. Lanjut. Privacy itu adalah batas sehat dari sebuah hubungan. Healthy relationship punya 3 hal, trust, respect, autonomy. Kalau autonomi menghilang, kebebasan memilih, kebebasan berekspresi, itu bukan hubungan yang sehat. Itu namanya kontrol. K-O-N-T-R-O-L. Itulah yang Bapak harap. Dari diskusi ini kalian bisa lebih sadar. Mana perhatian? Aku lihat dari tadi kamu nggak gerak. Kamu udah makan belum? Belum. Otak aku panas habis ujian. Minum dulu. Nanti kita cari makan. Aku nggak peduli kamu mau cerita, mau enggak. Yang penting aku bakal temenin kamu di sini sampai kamu enakan. Kamu nggak mau nanya tadi aku pergi sama siapa? Aku tahu kamu bisa jaga diri. Kalau ada yang ganggu kamu atau bersikap kurang pantas sama kamu bisa bilang ke aku. Kalau enggak, ya aku cuma perlu tahu kamu baik-baik aja.